Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa lagi di channel YouTube Saiful Ansor. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah COVID-19. Dan mungkin teman-teman sekalian ada yang dalam keadaan sakit pada hari ini, pada detik ini. Semoga Allah berikan kesembuhan kepada kalian dan Allah angkat penyakitnya tanpa kemudian meninggalkan penyakit sedikit pun. Teman-teman sekalian, pada kesempatan siang kali ini saya akan membahas satu potongan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi rajulun qalbuhu mu'allaqan fil masajid. Teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan di sekeliling kita, di sekitar kita, ada satu fenomena kontradiktif yang menarik untuk kita cermati dan juga perhatikan. Di mana ada orang yang rumahnya jauh dari masjid, tetapi ketika azan berkumandang, dia bergegas untuk datang ke masjid. Meski kemudian dia harus berjalan kaki atau naik sepeda ontel, motor atau kendaraan yang lainnya, tetapi ketika azan berkumandang, dia segera mendatangi masjid tersebut. Ada juga teman-teman sekalian, ada orang yang sudah tua, mungkin fisiknya sudah lemah, tidak begitu lincah, kuat lagi untuk melangkah, bahkan kemudian untuk datang ke masjid dia harus menggunakan alat bantu, tongkat dan lain sebagainya. Tapi ketika adzan berkumandang, maka dia bisa datang bergegas ke masjid. Dan juga teman-teman sekalian, ada orang yang punya aktivitas begitu banyak di kantornya, punya seabrek aktivitas, kegiatan di kantor, di tempat lainnya atau di rumah, dan ketika adzan berkumandang, seluruh aktivitas itu dia tinggalkan untuk menghadiri dan menjawab panggilan adzan tersebut. Tetapi di satu sisi teman-teman sekalian, ada satu fenomena kontradiktif. Ada orang yang rumahnya sangat dekat ke masjid, hanya selemparan batu, tetapi ketika adzan berkumandang, dia tidak mampu untuk melangkahkan kakinya dan mengayunkan tangannya ke masjid. Bahkan juga ada orang yang fisiknya kuat, dia dapat berjalan atau dapat berlari berkilo-kilometer dan kemudian dia juga dapat mengangkat beban yang begitu berat. Tetapi ketika adzan berkumandang, dia tidak mampu hanya untuk melangkahkan kakinya dan mengayunkan tangannya ke masjid. Dan juga teman-teman sekalian, ada orang yang tidak punya aktivitas apapun itu, dia kosong aktivitasnya, tetapi ketika adzan berkumandang, dia juga tidak mampu untuk melangkahkan kakinya untuk memenuhi panggilan adzan tersebut. Maka teman-teman sekalian, dua hal yang kontradiktif ini kalau kita melihat apa yang menyebabkannya, salah satunya ternyata yang mau menyebabkannya adalah hati. Hati orang yang tertaut ke masjid, al-mu'allaqun fil masajid, sebagaimana bunyi potongan hadis tersebut adalah rajulun qalbuhu mu'allaqan fil masajid. Seorang laki-laki yang kemudian hatinya tertaut ke masjid, maka hatinya terkoneksi ke masjid, hatinya tertaut ke masjid, hatinya merindukan masjid, maka kemudian dalam kondisi apapun, maka dia akan berusaha untuk mendatangi masjid dan memenuhi panggilan Allah tersebut, meski kemudian rumahnya jauh, meski kemudian keadaan fisiknya yang berat atau kemudian yang lain sebagainya, ketika adzan berkumandang dia akan mendatangi masjid. Dan oleh karena itu teman-teman sekalian, wajar kalau kemudian Nabi Muhammad SAW melalui lisan beliau yang mulia 14 abad yang silam pernah bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, yaitu ada 7 golongan kata Nabi Muhammad SAW, ada 7 golongan yang kelak di akhirat akan mendapat kenaungan Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah bunyi tadi, rajulun qalbuhu mu'allaqan fil masajid, yaitu adalah orang laki-laki yang hatinya selalu tertaut, tergantung kepada masjid, dan kemudian dia memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Dan semoga ini menjadi motivasi, inspirasi buat kita semua untuk memenuhi panggilan Allah, menggantungkan hati kita selalu rindu, selalu tergantung kepada masjid untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.